Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Sucianti dan rekan saya Siti Nur Fitriani. Nah, kita dari kelompok 5 akan membahas tentang komunikasi bisnis di perusahaan Apple atau iPhone. Nah, kita mulai ke latar belakang si perusahaan Apple Inc. ini. Nah, Apple Inc. merupakan suatu perusahaan teknologi yang memiliki nama besar di pasar perindustrian dunia dan kantor Apple sendiri berada di negara California, di mana mereka bisa merancang, mengembangkan serta menjual produk-produk yang mereka buat. Beberapa produk yang sukses dibikin serta diluncurkan atau dijual sama perusahaan Apple ini, Apple Inc. ini, maaf kalau ada salah kata sedikit, yaitu laptop, iPad, layanan pemutar media iTunes, terus sistem operasi iOS atau OS, dan mungkin yang banyak kita minati yaitu smartphone yaitu iPhone. Nah, yang di dalamnya itu ada mengandung teknologi sistem operasi iOS. Nah, kita masuk ke sejarahnya. Sejarah perusahaan Apple di sini didirikan pada tahun 1967 oleh Steve Jobs dan dua rekannya yang bernama Ronald Wayne dan Steve Wozniak. Nah, pada awalnya mereka itu menjual komputer-komputer yang dibikin oleh si Steve Wozniak ini, yang dimana komputernya itu disebut Apple yang pertama. Lalu kemudian pada tahun 1977 bulan Januari mereka meresmikan perusahaannya dengan nama Apple Computer Inc. Pada tahun 1980 Apple telah menjadi perusahaan terbuka dan terbesar di mana mereka mendapatkan laba yang cukup besar. Nah, pada tahun 1984 perusahaan Apple ini memproduksi banyak komputer yang mana di dalamnya itu menggunakan atau memiliki user interface atau tampilan pengguna yang inovatif, yaitu Macintosh. Lalu pada tahun 1985 Steve Wozniak dan Steve Jobs ini keluar dan mengundurkan diri dari perusahaan Apple, dan si Steve Jobs ini mengambil beberapa karyawan yang ada di perusahaan Apple tersebut sebelum si Steve Wozniak ini membuat perusahaan baru yang bernama Next. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi komputer dan semakin ketatnya juga persaingan, sehingga menyebabkan penjualan komputer Apple pada saat itu menurun drastis. Dan pada tahun 1997 Gil Amelio memutuskan untuk membeli Next dan mengajak Steve Jobs untuk kembali ke perusahaan Apple tersebut. Lalu pada tahun 2001 Steve Jobs ini membangun kembali perusahaan Apple dan membuka toko retail serta mengakuisisi sejumlah perusahaan perangkat lunak untuk membangun portofolio perangkat Apple dan mengubah sebagian perangkat keras yang dipakai oleh komputer-komputernya. Era baru perkembangan Apple Computer Inc. menjadi Apple Inc. Nah, di sini pada tahun 2007 Steve Jobs mengumumkan perubahan nama Apple Computer Inc. menjadi Apple Inc. karena mereka ingin fokus perusahaan Apple ke barang elektronik konsumen. Lalu Steve Jobs juga berhasil meluncurkan smartphone Apple. Lalu
Lalu pada bulan Agustus tahun 2011, Steve Jobs ini mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO di perusahaan Apple karena masalah kesehatan dan digantikan oleh Tim Cook-nya untuk menggantikan dia di posisi tersebut. Tapi beberapa bulan kemudian si Steve Jobs ini akhirnya meninggal dunia. Perkembangan Apple hingga sekarang. Pada tahun 2017, pendapatan tahunan global perusahaan Apple mencapai 229 miliar. Wow, banyak banget. Apple menjadi perusahaan terbesar ketiga di dunia jika dilihat dari pendapatan penjualan smartphone, di mana di posisi di atas dipegang oleh Samsung dan Huawei. Lalu pada tahun 2018 pada tahun 2018 perusahaan Apple menjadi perusahaan terbuka di Amerika Serikat yang nilainya di mana mencapai 1 triliun US dollar serta memiliki karyawan 123.000 purna waktu dan 504 toko retail yang ada di 24 negara di dunia pada bulan Januari 2018. Pada bulan Januari 2018, Apple memiliki sekitar 1,3 miliar produk yang masih aktif dipakai di seluruh penjuru dunia. Visi misi Apple. Visi Apple sendiri yaitu Apple di atas meja, dan misinya itu Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan menciptakan komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman Apple sendiri memiliki komitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan persembahan internet gitu. Oke, presentasi selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya yaitu Siti Nurfitriani. Keempat yaitu tentang perusahaan Apple. Di sini saya akan memaparkan tentang target pasar, mitra bisnis perusahaan Apple, pendekatan yang digunakan oleh perusahaan Apple, dan juga analisis SWOT perusahaan Apple itu sendiri. Sejarahnya sudah dipaparkan oleh Saudari Puji dan juga visi misinya. Pertama yang saya akan bahas yaitu tentang target pasar. Nah, target pasar perusahaan Apple itu sendiri yaitu perusahaan Apple ini memiliki target pasar ke negara-negara yang mayoritas muda-mudinya lebih banyak dibandingkan orang tuanya, seperti negara Indonesia, Amerika, Eropa, dan lain-lainnya. Kedua adalah mitra bisnis. Perusahaan Apple itu sendiri bekerja sama dengan perusahaan layanan keuangan konsumer Cina yaitu Huawei. Nah, perusahaan Apple itu sendiri bekerja sama dengan bank lokal untuk menawarkan pembiayaan tanpa bunga. Nah, untuk tujuan meningkatkan penjualan ponsel pintar Apple itu sendiri. Selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan Apple itu sendiri. Perusahaan Apple ini memperkerjakan karyawan lokal, mengandalkan faktor kultural dan sosial negara asal yang berpengaruh kuat terhadap kekuatan finansial perusahaan induk. Untuk meminimalisir pengeluaran, mayoritas perusahaan internasional ini menggunakan tenaga kerja dari dalam negeri ataupun tenaga kerja lokal, meskipun belum tentu mereka mempunyai skill yang baik dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar negeri. Tujuan dari pendekatan ini yaitu adanya force fitting dalam bentuk standarisasi kebijakan penempatan staf, sehingga terciptanya alur yang sistematis dalam perusahaan itu sendiri. Apple juga mencoba untuk memaksimalkan penjualan sesuai dengan selera konsumen. Nah, keuntungan dari pendekatan ini yang pertama adalah struktural yang sederhana.
dan juga dapat dikendalikan dengan lebih ketat karena berhubungan dengan tenaga kerja lokal. Dari keuntungan tersebut pasti ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu manajemen yang tidak efektif dan juga tidak fleksibel. Dalam analisis SWOT perusahaan Apple itu sendiri ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Untuk kekuatannya yang pertama tingginya margin keuntungan, yang kedua prosesi inovasi yang efektif. Nah, untuk kelemahannya terbatasnya jaringan distribusi, penjualan yang dibatasi terutama untuk pasar mewah. Untuk peluangannya yaitu perluasan jaringan distribusi dan menciptakan lini produk yang baru. Untuk ancaman itu sendiri, yang pertama kompetisinya agresif, yang kedua imitasi atau tiruan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 4 tentang perusahaan Apple ataupun iPhone.